Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Septiani Wardani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin mempresentasikan hasil review dan analisis kritik artikel yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Yang pertama itu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, motivasi atau isu penelitiannya itu yaitu pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia menurun. Lalu fenomenanya itu di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada 2015. PT Unilever Indonesia tetap ekspansi dengan membangun pabrik. Lalu research gap-nya itu yang pertama, environmental performance berpengaruh positif corporate image yang baik, economic performance perusahaan akan meningkat. Yang kedua, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi, fenomena, dan research gap di dalam penelitiannya. Lalu yang kedua, apa referensi dalam artikel penelitian ini? Yaitu, economic performance adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Fahrul Razi 2014. Lalu yang kedua, Linde 1995, profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien. Perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru. Yang ketiga yaitu citra perusahaan merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk, barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya, yaitu Watson 2012. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor, baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang digunakan karena adanya perubahan harga saham, jika harga saham meningkat maka return saham pun meningkat sebaliknya. Jika harga saham menurun maka return saham pun menurun. Wirasedana 2017. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Lalu yang ketiga, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image berpengaruh potensi economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance?
Yang keempat, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance? Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan competitive advantage terhadap ekonomi performance. Yang ketujuh, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate sosial terhadap ekonomi performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Lalu yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap ekonomi performance. Yang kelima untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketujuh untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Kritiknya, tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan tujuan penelitian ini secara implisit. Yang keenam, apa kontribusi penelitian ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan proper, yaitu program penilaian peringkat kinerja penaatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Proper bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Lalu yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada stewardship theory, yaitu stewardship theory adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Stewardship theory muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Lalu yang kedua ada positive accounting theory. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang, dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu legitimasi teori. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat, dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan grand teori yang digunakan di dalam penelitiannya. Lalu yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, stewardship theory. Keterkaitan stewardship dengan variable dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku stewards yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Hubungannya sangat kuat dengan kesuksesan perusahaan. Lalu yang kedua, positive accounting theory. Keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu membuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan laporan yang handal dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau stakeholder. Lalu yang ketiga, legitimasi teori.
Keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan. Sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi, perusahaan diharuskan untuk memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan. Orientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab lingkungan di dalam masyarakat. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka economic performance perusahaan akan meningkat. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Lalu yang ke-9 yaitu gambar kerangka konseptual. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan tentang kerangka konseptual dalam penelitian ini. Lalu ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2-nya corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, corporate social berpengaruh positif terhadap economic performance. H4-nya competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. H7-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, dan jenis data yang digunakan. Yang pertama, rancangan penelitiannya itu analisis statistik deskriptif. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan rancangan penelitian yang digunakan. Lalu ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, variabel dependennya itu economic performance. Yang kedua, variabel independennya itu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage moderating. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kualitatif. Lalu, teknik penarikan sampel. Penarikan sampel menggunakan teknik metode asosiatif. Lalu ada unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisisnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Terpilih 11 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 55 perusahaan. Lalu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Lalu ada uji kelayakan model, yaitu terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Uji Chow H0 yaitu model mengikuti common effect model jika profitabilitas dan cross section square lebih besar dari alpha yaitu 0,05. HA model mengikuti fixed effect model jika profitabilitas cross section square lebih besar dari alpha 0,05. Uji Hausman H0 model mengikuti random effect model jika nilai profitabilitas cross section random lebih besar dari alpha 0,05. HA model mengikuti fixed effect model jika nilai profitabilitas cross section random kurang dari alpha 0,05. Lalu uji Lagrange multiplier H0-nya model mengikuti common effect model jika nilai profitabilitas dan cross section bersebagiannya lebih besar dari alpha 0,05. A-nya model mengikuti random effect model jika nilai profitabilitas cross section bersebagiannya lebih besar dari alpha 0,05. Yang G, metode analisis data, yaitu ada uji heteroskedastisitas dan uji multikolinaritas. Uji heteroskedastisitas H0 jika nilai probabilitas bersebagiannya LM lebih besar dari alpha 0,05. HA jika nilai probabilitas bersebagiannya LM lebih besar dari alpha 0,05. Lalu yang kedua multikolinaritas itu yang pertama nilai R kuadrat yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi
Tetapi secara individual, variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, umumnya di atas 0,90, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinaritas. C. Pengujian multikolinaritas dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu tolerance value-nya lebih kecil dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10 terjadi multikolinaritas. Tolerance value lebih kecil dari 0,05 atau VIF 10 tidak terjadi multikolinaritas. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dengan jelas di dalam penelitian ini. Lalu yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang ditunjukkan dengan nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, weakness, kurtosis, dan Jar-Quebera dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitiannya. Yang kedua, hasil uji kelayakan model. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa random effect model lebih tepat dibandingkan dengan common effect model dan fixed effect model karena yang terpilih adalah random effect model, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik. Lalu, uji hipotesis itu terdiri dari uji F, uji R kuadrat, dan uji T. Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa F statistik 13,48481 lebih besar dari F tabel 2,769431 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa A0 ditolak, A diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Lalu nilai R kuadratnya itu nilai R squared sebesar 0,618088, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage sebesar 61,80%, sementara sisanya sebesar 38,20% dijelaskan variabel lain tidak termasuk dalam penelitian ini. Lalu uji T, yaitu terdiri dari hasil variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance, hasil variabel corporate image berpengaruh negatif terhadap economic performance, hasil variabel corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance, hasil variabel competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance, hasil variabel environmental performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil variabel corporate image setelah dimoderasi dengan competitive advantage memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap economic performance. Lalu hasil variabel corporate social performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap economic performance. Lalu yang ke-14, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Simpulan, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja keuangan berpengaruh namun negatif karena biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Lalu corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Penyebab corporate social performance tidak berpengaruh. Salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet.
Lalu competitive advantage secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Dalam penelitian ini, perusahaan belum bisa menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang unik, sehingga biaya inovasi terhadap produk menjadi tinggi. Keterbatasannya berdasarkan hasil pengujian, yaitu keterbatasannya periode penelitian relatif masih singkat, hanya menggunakan periode penelitian selama 5 tahun pengamatan, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya menerima variabel yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advantage. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data FUS sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dalam penelitian ini kurang dapat referensi dari penelitian terdahulu. Lalu implikasinya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lainnya. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan atau tidak. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi di dalam penelitiannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.